Semoga kita diberikan nikmat kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Andani, perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi ini. Nama anggota dari kelompok 1 yaitu ada Azizul Ikram, Alif Fadzur Rahman, Fatah Muhammad, Jaiza Mutia, Maulana Safei, Nurmailatul Mahasana, Renawati, dan Rizky Nanda. Baiklah teman-teman, untuk lebih mempersingkat waktu, marilah kita menyimak dan mendengarkan dari presentator pertama dengan tema periodisasi masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Kepada Alif Fadzur Rahman dipersilakan. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Ada dua cara dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dakwah secara diam-diam, yang kedua adalah dakwah secara terbuka. Nah, dakwah secara diam-diam ini dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW berdakwah. Pertama-tama, beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Karena itulah, orang pertama kali yang menerima dakwahnya adalah keluarga dan para sahabatnya. Seorang demi seorang diajak mau agar meninggalkan agama berhala dan menyembahnya kepada Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukannya itu berhasil. Orang-orang yang mula-mula mulai beriman adalah istrinya sendiri, yaitu adalah Khadijah, kalangan pemuda seperti Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith, dari kalangan budak ada Bilal bin Rabah, dan orang tua atau tokoh masyarakat seperti Abu Bakar al-Ashidik. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikutinya untuk masuk agama Islam pula. Orang-orang ini terkenal dengan julukan Al-Sabiqun Al-Awalun, atau orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Yang kedua adalah dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama dakwah secara individu, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka, dan langkah berikutnya adalah dakwah secara umum. Nabi mulai menyuruhkan segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya pengikut Nabi, semakin keras pula tantangan yang dilancarkan para pemimpin Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor nih yang mendorong kenapa orang-orang Quraisy itu menentang seruan Islam. Yang pertama, mereka itu tidak dapat membedakan antara kenabian dengan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahaya. Yang ketiga, para Quraisy itu tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Nah, yang terakhir, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, mulai dari cara diplomatik, disertai bujuk rayu, hingga tindakan kekerasan dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi. Namun, Nabi Muhammad tetap pada pendiriannya untuk menyiarkan agama Islam. Karakteristik Nabi Muhammad SAW menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, Rasulullah selalu memenuhi hak orang lain. Nabi Muhammad selalu memastikan bahwa dia memenuhi dan memberikan hak seseorang dengan tepat. Bahkan saat dia menjadi pemimpin umat Islam, dia masih melakukan ini kepada orang-orang yang paling miskin. Yang kedua, selalu menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dia selalu sangat berhati-hati agar tidak menyakiti siapapun. Jika dia secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang tepat menyinggung perasaan seseorang, dia segera selalu memperbaikinya. Yang ketiga, selalu memiliki sifat positif. Dia selalu memiliki sikap positif terhadap semua orang. Dia mengerti bahwa sebenarnya setiap orang bisa membuat kesalahan. Yang keempat, mengenali dan menanggapi kebaikan orang lain.
berapa banyak dari kalian yang sering mengucapkan terima kasih? Ucapan yang terkesan sepele itu adalah salah satu bentuk menghargai apa yang sudah dilakukan orang lain. Yang kelima, singkirkan perbuatan negatif. Saat seseorang berperilaku tidak mengenakan, cara membalas bukan dengan perkelahian, melainkan bersikap damai. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang patut untuk kita teladani. Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak beliau adalah Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, makna yang dimaksud dari kesemuanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja sih akhlak baik dari beliau? Yang pertama, Rasulullah tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, tidak pernah mencela, tidak pernah membalas perbuatan buruk. Bila menjabat tangan, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Bila berjalan, tidak pernah menyeret kaki sandalnya sampai berbunyi. Bila berbicara dengan seseorang, Rasulullah SAW menanggapinya dengan sepenuh hati. Tidak bangkit terlebih dahulu ketika duduk bersama seseorang. Rasulullah SAW menyambut jika dihampiri seseorang. Rasulullah SAW sangat menghormati tamu. Begitulah akhlak beliau. Di hikmah dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil yaitu ada 3 poin. Yang pertama, ajizin alaihi ma'anitum. Yang kedua, harisun alaikum. Yang ketiga, ra'ufur rahim. Yang pertama yaitu ajizin alaihi ma'anitum, atau biasa disebut dengan bahasa modernnya yaitu sense of crisis. Nah, sense of crisis itu adalah kepekaan atas kesulitan orang lain yang ditunjukkan dengan cara berempati dan juga bersimpati. Secara kejiwaan, empati memiliki kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Nah, empati dengan sendirinya mendorong simpati, yaitu dukungan baik secara moral maupun material. Kedua, yaitu harisun alaikum, atau dalam bahasa modern biasa kita sebut dengan sense of achievement. Ya, sense of achievement itu adalah semangat yang menggebu-gebu antara masyarakat untuk meraih kemajuan, yaitu kemajuan entah politik, entah militer, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, tugas pemimpin memang harus menumbuhkan harapan dan membuat peta jalan politik agar supaya bisa terwujud harapan tersebut. Nah, yaitu ra'ufur rahim, atau kasih sayang. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu yang Maha Penyayang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya wajib meneruskan sifat kasih sayang tersebut. Nah, dengan cara mencintai dan mengasihi sesama umat manusia. Tidak ada lagi rasisme, tidak ada lagi pembedaan antara suku. Nah, itu tidak ada lagi. Kasih sayang adalah pangkal kebaikan. Tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang bisa berbuat baik. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tak memiliki kasih sayang tak bisa diharapkan kebaikan darinya sedikit. Bahwa Nabi Muhammad SAW di samping sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan memahami materi dari kelompok 1. Kami kelompok 1 mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.